mengalami ketegangan. Yang paling anyar pasukan Coast Guard milik China diberikan akses untuk menembaki setiap armada asing yang memasuki wilayahnya. Kemudian situasi semakin bertambah panas setelah pasukan Amerika dan sekutu merapat ke Laut Cina Selatan. Hal ini dinilai dapat memicu Perang Dunia III, meskipun selama setahun terakhir ini belum ada konflik yang benar-benar tegang, terutama konflik yang melibatkan Indonesia. Tidak demikian, Indonesia sudah mempersiapkan segala hal jika sewaktu-waktu perang meledak walaupun tidak berpengaruh. Persiapan Indonesia ditandai dengan mempersenjatai Pulau Natuna. Saat ini Pulau Natuna dijaga ketat oleh 3 angkatan bersenjata yang tergabung dalam batalion komposit, yakni TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Setiap periode anggaran belanja persenjataan atau alutsista TNI semakin meningkat. Hal ini membuat was-was pasukan negara lain. Pembangunan infrastruktur telah usai, maka isian alat menggebu mulai disuntikan ke Natuna. Kini gelontoran anggaran besar jelas alutsista yang ditempatkan di Pulau Natuna tak main-main untuk memantau kawasan Natuna dan Laut Cina Selatan. Maka disiagakan armada tempur seperti KRI ukuran raksasa sekelas Frank Bung Tomo Class dan Corvette tipe Negoro Class. Rencana juga akan ditempatkan kapal selam kepulauan Natuna untuk menanggulangi peperangan di bawah laut seperti Pantauan, Intan, Sari, dan ID. Belum selesai sampai di situ, rencananya di Natuna juga akan ditempatkan 1 skadron pesawat tempur untuk melakukan operasi patroli udara berkemampuan marinir trade. Pesawat tempurnya pun merupakan kelas Wahid macam F-16 Cigarini dan 521 ID dan Sukhoi Su-27K30 milik TNI Angkatan Udara. Masih ada lagi penambahan pasukan elit 3 matra milik TNI, yaitu Marinir, Paskas, dan Kostrat. Di Natuna juga disiagakan berbagai macam radar penjejak agar dapat mengetahui jika ada unsur asing yang menyelonong masuk ke teritori Indonesia tanpa izin. Bahkan hingga menyelonong masuk ke teritori Indonesia tanpa izin. Bahkan pesawat siluman atau jet tempur pun bakal terdeteksi jika mencoba melakukan pelanggaran. Perkuatan Natuna dimaksudkan sebagai unsur penangkal dengan jargon gebuk duluan sebelum masuk, dalam artian cegah dulu jauh di luar sebelum masuk ke teritori Indonesia. Tentunya dijadikan Natuna sebagai pangkalan militer pemukul terhadap TNI di bagian utara Indonesia membuat banyak negara was-was. Salah satunya ialah Malaysia yang sudah paling bukan main karena ketakutan TNI di Natuna bisa memegal atau membelah negara menjadi 2 bagian. Posisi Natuna berada di tengah antara Semenanjung, Malaysia, serta Sabah dan Sarawak. Maka mau tak mau jika ada pesawat atau kapal laut baik akan ke Semenanjung, Sabah, dan Sarawak, maka harus mendapatkan clean race dari pihak Indonesia. Jika Indonesia hendak jahat, bisa saja jalur antara Semenanjung dan Sarawak diblokade untuk mengkurung salah satu wilayah negara Malaysia itu. Jadi nekat terobos tanpa izin, maka siap-siap saja terima akibatnya. Perkuatan di Natuna masih terus berlanjut, dan di sana nantinya akan ditempatkan peralatan tempur kelas 1 dan canggih milik TNI untuk menghadapi segala macam ancaman yang mengganggu kedaulatan Indonesia. Setahun berlalu, sejak Cina kian aktif memiliki kerusuhan di Laut Cina Selatan. Kini di tahun 2021, kerusuhan itu rupanya belum selesai. Agenda Cina masih tetap sama, mempertahankan klaim bersejarah di sebagian besar wilayah perairan Laut Cina Selatan. China ingin agar Taiwan kembali menjadi wilayah negaranya. Terbaru, Januari lalu pasukan Coast Guard Cina sudah diberi akses menembaki kapal asing yang masuk ke wilayah perairan mereka. Ada bias dalam peraturan tersebut karena itu maksud wilayah perairan Cina sendiri sangatlah luas jika mematuhi klaim mereka. Selama setahun ini belum ada konflik yang benar-benar tegang di Laut Cina Selatan, terutama yang melibatkan Indonesia. Meski begitu, Indonesia ternyata penuh persiapan meskipun tampaknya tidak terpengaruh. Salah satunya dengan mempersenjatai Pulau National Force atau MEF alias kekuatan pokok minimum yang berbagi 3 tahap. TNI mulai mendorong maju armada perangnya ke perbatasan antar negara. Anggaran pertahanan Indonesia yang semakin meningkat setiap periodenya berimbas pada belanja alutsista gila-gilaan oleh TNI yang bisa membuat merandang seluruh kawasan. Setelah pembangunan infrastruktur macam pelebaran dermaga dan pembangunan landasan pacu, pagar, dan barak prajurit selesai, maka isian alat penggebuk pun mulai disuntikkan ke Natuna. Alat utama sistem senjata alutsista yang ditempatkan di Natuna pun tak main-main. Di sana disiagakan 3 KRI ukuran besar sekelas fregat Bung Tomo dan Corvette Negoro Class untuk melakukan patroli dan perairan. Sebenarnya Corvette kelas Pershing TNI AL yang tanpa diduga ternyata ikutan itu di Natuna. Sedianya juga akan ditempatkan kapal selam di Natuna untuk membelangi aspek peperangan bawah laut. Belum selesai sampai di situ, rencana Natuna juga akan ditempatkan 1 skadron pesawat tempur untuk melakukan operasi patroli udara kemampuan maritim trade. Pesawat tempurnya pun merupakan kelas Wahid macam F-16 Cigarini Block 521 ID dengan Sukhoi Su-27K30 milik TNI Angkatan Udara. Meski ada lagi penambahan pasukan elit 3 matra milik TNI, yaitu Marinir, Paskas, dan Kostrat. Di Natuna juga disiagakan berbagai macam radar penjejak agar dapat mengetahui jika ada unsur asing yang menyelonong masuk ke teritori Indonesia tanpa izin, bahkan pesawat siluman atau jet tempur bakal terdeteksi jika mencoba melakukan pelanggaran. Perkuat Natuna dimaksud sebagai unsur penangkal dengan jargon
digebuk duluan sebelum masuk, dalam artian jika dulu jauh di luar sebelum masuk ke teritori Indonesia. Dijadikannya Natuna sebagai pangkalan militer pemukul terdepan TNI di bagian udara. Indonesia membuat bersiap dan panik bukan main, karena kekuatan TNI di Natuna bisa memenggal atau membelah negara mereka menjadi dua bagian. Posisi Natuna berada di tengah antara Semenanjung Malaysia serta Sabah dan Sarawak. Maka mau tak mau jika ada pesawat atau kapal laut baik akan dan ke Semenanjung, Sabah dan Sarawak, maka harus mendapatkan clearance dari pihak Indonesia. Jika Indonesia hendak jahat, bisa saja jalur antara Semenanjung Sarawak diblok untuk mengkurung salah satu wilayah negara Malaysia itu. Jika ada kata roboh tanpa izin, maka siap-siap saja terima akibatnya. Perkuatan Natuna masih terus berlanjut. Di sana nantinya ditempatkan pengalaman tempur kelas 1 dan canggih milik TNI untuk menghadapi segala bentuk ancaman yang mengganggu kedaulatan Indonesia.